Yuk kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fanahmadullahi subhanahu wa ta'ala alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan al-mubarak. Walhamdulillah, ya kita masih bisa berkumpul di masjid, di rumah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ilmu. Di sisi lain, kehidupan kita yang sangat padat, kehidupan kita yang sangat sibuk akan dunia, akan pekerjaan, tetapi masih bisa kita menyempatkan diri untuk duduk bermajelis ilmu, mendengar perkataan Allah dan Rasulnya. Ini adalah nikmat yang paling terbesar, kebahagiaan yang paling hakiki bermajelis ilmu. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, Allah masih cinta kepada kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala bersama kita, dan Allah masih menginginkan kebaikan untuk diri-diri kita dengan duduknya kita bermajelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka dia akan difahamkan pada dirinya agama. Ma'rifatud dalil, dia akan mengetahui dalil-dalil beribadah. Maka walhamdulillah, kita bersyukur memiliki tempat, yaitu masjid, untuk duduk mendengarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga para pengurus dan jamaah yang senantiasa meramaikan dan menghidupkan rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan ilmu yang telah lama pudar. Insyaallah taala pada pagi hari ini, sesuai dengan tema yang sudah tersebar, yaitu dengan membahas masalah takwa. Sering kita mendengar kalimat takwa. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu takwa. Kita bagi majelis ini menjadi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan tentang takwa secara ringkas. Pembahasan yang kedua, kenapa kita harus mempelajari, mengetahui at-taqwa. Pembahasan yang ketiga, kita akan menjelaskan makna dan definisi takwa.
Dan pembahasan yang keempat adalah maqamat at-taqwa, tingkatan dan kedudukan takwa yang paling tinggi, a'la maqamat. Pembahasan yang pertama, kita akan berbicara tentang ayat yang berkaitan tentang at-taqwa. Sangat banyak sekali ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, entah itu secara lafaz atau secara makna, yang menunjukkan atas ketakwaan. Ayat barakallahu fikum yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Dan ada satu ayat yang sering kita mendengarnya, bahkan setiap Jumat seorang khatib menggaungkan ayat tersebut, dikarenakan ayat ini memiliki dahsyat, makna yang agung, yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian di atas agama Islam. Kalian menjadi seorang muslim. Ayat ini barakallahu fikum sering kita mendengarnya. Bahkan kita pula telah menghafalnya. Kita telah mendengar dari berbagai majelis-majelis ilmu. Setiap Jumat, setiap pertemuan, ayat ini selalu dibacakan oleh manusia. Kata para ulama, ayat ini terkandung 3 makna. Terkandung di dalamnya Nida'ur Rahman di ahli iman, panggilan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Allah Rabbus samawati wal ard telah memanggil hambanya. Nida'ur Rahman, panggilan Ar-Rahman, Rabb, Zat yang mulia, memanggil kepada para hambanya yang beriman. Kandungan yang kedua adalah perintah dari Allah untuk merealisasikan takwa. Perintah dari Allah untuk mewujudkan takwa. Dan kandungan yang ketiga adalah perintah untuk istiqamah dan menjaga keimanan. Kalimat at-taqwa bukan hanya sekedar kita mendengarkan saja. Kalimat at-taqwa bukan hanya sekedar omongan. Kalimat at-taqwa bukan sekedar slogan. Kalimat at-taqwa bukan sekedar tulisan di dinding-dinding. Akan tetapi kalimat at-taqwa qaulun wa amal, berkata kemudian mengamalkan kalimat tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang hamba harus ada pada dirinya takwa. Lalu kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah?
ada dua sebab yang terbesar kenapa seorang hamba wajib bertakwa kepada Zat yang mulia, yang maha agung. Sebab yang pertama adalah orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Man haqqaqa taqwa nala sa'adata fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan seorang hamba, kesuksesan seorang hamba, takwa juga mendatangkan rizki kepada seorang hamba. Disebabkan takwa menggapai ridha Allah, mendapatkan cinta dari Allah. Maka ketika kita ingin mencintai atau ingin dicintai oleh manusia, maka hal yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Karena hasilnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya, maka manusia pun akan mencintai mereka. Dengan ketakwaan pula akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keberkahan yang dimiliki seorang hamba ketika dia merealisasikan takwa. Kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan tu, wahai para ummahat, para ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah kalian. Wahai para ayah, bertakwalah kalian kepada Allah tatkala kalian mengais rizki di dunia ini. Maka untuk para anak-anak sekalian, di madrasah-madrasah kalian, di tempat main kalian, di rumah-rumah kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para guru, para mudarrisin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para duat, para dai wa daiyah, para alim ulama, para kiai, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah tatkala mendidik generasi bangsa, mendidik kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya butuh tentang ketakwaan kepada Allah. Para pengusaha, para pengemban amanah yang telah Allah berikan amanah kepada kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para petani yang mereka sedang atau di saat kalian sedang berada di ladang-ladang kalian, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang tatkala berjualan dagangan kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhsinin, para donatur, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hanya kepada Allah atas apa yang telah kalian berikan. Mintalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mengungkit-ungkit perbuatanmu. Jangan kalian mengungkit-ungkit pemberianmu. Maka dengan at-taqwa barakallahu fikum, seluruhnya butuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian. Jangan kalian batalkan infak-infak kalian. Karena hanya tidak adanya ketakwaan pada diri-diri kalian. Allahu Akbar. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wa al adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, infak-infak kalian dengan apa? Al-manni was-salwa. Menyebut-nyebut dan al-manna
adza, menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit, kemudian menyakiti hati orang yang telah diberikan harta tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum semuanya, para ummahat, para aba, kullukum ra'in. Setiap kalian itu akan bertanggung jawab atas apa yang telah Allah berikan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati, pendengaran, penglihatan, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh ketakwaan siapapun dia, apapun golongannya, dimanapun tempat duduknya, para bos-bos besar, bertakwalah kalian kepada Allah dalam bermuamalah kepada bawahan-bawahan kalian. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita harus mempelajari takwa? Kenapa kita harus mengenal takwa, merealisasikan takwa, mewujudkan takwa? Sebab yang kedua adalah at-taqwa adalah ghayatul ibadah, tujuan puncak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah puncak peribadahan. Tatkala kita membakar perapian peribadahan kepada Allah, maka harus disertai dengan ketakwaan, karena takwa adalah puncak ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin Allah ciptakan, tugas mereka, tujuan mereka, target mereka hanyalah untuk beribadah. Maka tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling akhir adalah takwa. Puasa kita, tujuan puasa adalah untuk seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi besar, tujuan besar dalam puasa adalah ketakwaan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian berpuasa. Karena tujuan dan misi besarnya adalah takwa. Betapa dahsyat dan agung makna takwa. Oleh karena itu barakallahu fikum, seluruh peribadahan, bersedekah, berhaji, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, seluruhnya adalah agar kita para hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui ayatnya, dalil-dalilnya, apa tujuan kita. Kemudian pembahasan berikutnya, definisi pengertian dari makna takwa. Apa itu takwa? Para ulama sangat banyak sekali dan para salaf dalam memberikan penjelasan kepada kita. Termaktub dalam kitab-kitab mereka, kitab mutaqaddimin wal mutaakhirin, entah itu kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab kontemporer sekarang. Mereka senantiasa terus mencari faidah, mencari mutiara, apa rahasia di balik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertiannya? Apa maknanya? Apa hakikatnya? Dari sahabat yang mulia Umar, Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan dan mendefinisikan takwa. Apa yang beliau katakan? At-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. At-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu adalah engkau, dirimu, tidak menganggap lebih baik dibandingkan orang lain.
engkau tidak bersikap sombong, itu adalah suatu ketakwaan. Kemudian itu menurut Abdullah ibn Umar, diriwayatkan di dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian definisi yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa makna takwa? Beliau mengatakan at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib katakan takwa itu adalah ketakutan. Takwa itu adalah ketakutan yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Kemudian beliau menjelaskan takwa itu adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan tanzil. Apa itu tanzil? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak mengamalkan sunnah, dipastikan dia bukan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi yang telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-amalu bitanzil. Takwa itu adalah mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Kemudian qanaah, merasa cukup, termasuk bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu li yaumir rahil, memperbekali diri, mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju negeri akhirat. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Sungguh definisi mereka sangat indah. Pengertian yang mereka utarakan sangat baik. Kemudian sahabat yang ketiga menjelaskan tentang apa itu at-taqwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan? Taqwa an yuta'a fala yu'sa. An yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa au yushkar fala yukfar. Takwa itu, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala an yuta'a fala yu'sa. Allah itu dimaksiati, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati tetapi ditaati. Allah ditaati bukan dimaksiati, itulah takwa. Bagaimana seorang hamba bermaksiat kepada Allah? Hakikat kemaksiatan kepada Allah, mereka adalah telah melakukan pengkhianatan kepada Allah dengan menghadirkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk pengkhianatan seorang hamba kepada Allah. Kemudian dari sahabat, 3 orang sahabat telah mendefinisikan takwa. Kemudian ada seorang kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Talaq bin Habib, muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, murid seniornya dari Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia. Beliau menjelaskan takwa. Tapi sebelum beliau menjelaskan, di zaman beliau, di zaman tabi'in, sudah terjadi banyaknya perpecahan, sudah terjadi banyaknya fitnah. Maka beliau ditanya, "Ya Aba Ali," wahai Abu Ali, kunyah beliau Sunnah. "Wahai Abu Ali, wa ma taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa? Beliau menjawab, "Qala an ta'mala bi ta'atillah
ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Apa yang beliau katakan? Takwa itu adalah an ta'mal bi ta'atillah. Engkau mengerjakan suatu amalan, engkau mengerjakan suatu ibadah ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Apa yang dimaksud nurullah? Cahaya Allah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nurim minallah Al-Quran, As-Sunnah, wal ittiba'. Ini seorang tabi'in. Cahaya Allah. Jadi seorang hamba ketika dia melakukan ibadah harus berlandaskan cahaya Allah, Al-Quran dan Sunnah. Harus dia mempelajari ilmu syar'i. Kemudian seorang tabi'in ini mengatakan tarju thawaballah. Engkau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berlandaskan ala nurim minallah. Semua berlandaskan cahaya. Meninggalkan maksiat berlandaskan cahaya Allah, berlandaskan sunnah Nabi. Beramal dan beribadah berlandaskan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan ada dalilnya apa tidak. Kalimat ini bukan baru-baru tahun 70 atau 80-an mana dalilnya, tetapi sudah ada sejak zaman kibarut tabi'in. Bita'atillah ala nurim minallah, beribadah atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 orang, 3 dari sahabat, 1 dari tabi'in, muridnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, mendefinisikan tentang ketakwaan. Lihatlah para ulama bagaimana mereka dalam menjelaskan makna takwa. Kenapa bisa seindah itu para ulama menjelaskan makna takwa? Kalau kita ditanya sekarang apa itu takwa, kesulitan kita menjawab. Tapi para ulama ketika ditanya apa itu takwa, mereka menjawab dengan kalimat yang jami' mani, sempurna. Apa sebabnya? Karena pernyataan mereka hasil buah dari amalan mereka. Mereka bisa menjelaskan makna takwa karena mereka mengamalkannya. Jadi terkadang barakallahu fikum, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, seorang guru, seorang anak, seorang ayah yang ingin menjelaskan kebaikan kepada mereka, maka mulailah dari diri sendiri untuk mengamalkannya. Jadi kalau kita sudah mengamalkan sesuatu yang ingin kita sampaikan, maka perkara tersebut akan mudah diterima. Menjelaskan orang tentang sunnah Nabi, mulai dari diri sendiri untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ingin menjelaskan tentang kesyirikan, mulai dari diri sendiri untuk berdoa, mengamalkan, mempelajari apa itu makna-makna kesyirikan. Ingin menasehati para santri, wahai santriku, mulai dari diri sendiri. Ingin santri senantiasa salat tahajud setiap malam, sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Ini yang harus dilaksanakan adalah gurunya. Jadi seorang barakallahu fikum, dia bisa menjelaskan tatkala dia amalkan. Dan lisan seseorang itu dia akan mudah
Orang yang kerjaannya senantiasa berbicara bola, hari ini pertandingan apa, besok pertandingan apa. Coba ubah topiknya berbicara tentang agama. Tidak ada kosakata atau mufradat yang akan dia keluarkan. Karena apa? Lisannya seseorang, yang keluar dari lisannya itulah yang menggambarkan isi hatinya. Orang kalau kerjaannya setiap mengumpul dakwah, sunnah, maka pasti di dalam hatinya itu menunjukkan rasa cintanya kepada sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang sudah ngumpul bisnis, ini ada uang 20 juta, bagaimana kita bisnis ini Ustaz? Ya, untuk mutar balik begini dan begini. Itu semua menunjukkan al-zahir. Ya, al-batin yadullu ala zahir. Batin itu akan menunjukkan siapa zahir kita. Oleh karena itu barakallahu fikum, jagalah penampilan, jagalah ucapan, karena penampilan dan ucapan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Kemudian barakallahu fikum, pembahasan berikutnya adalah kita akan berbicara tentang maqamat at-taqwa. Tingkatan yang paling tinggi dari ketakwaan. Jadi takwa memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an yattaqiya al-kufra wa syirk. Dia itu bertakwa. Maksudnya adalah al-wiqayah. Jadi kalimat takwa dari sisi bahasa adalah wiqayah, penjagaan. Seorang itu menjaga diri dari kekufuran dan kesyirikan. Ini adalah tingkatan takwa yang paling tinggi. Menjaga diri dari kekufuran dan kesyirikan. Inilah yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung, yang paling dahsyat. Ketika seorang hamba derajatnya dia sudah sampai mengetahui, mengamalkan, menjauhkan diri daripada kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, kekufuran dan kesyirikan inilah masalah yang paling dikhawatirkan dari zaman dahulu. Dari zamannya para nabi dan rasul, kekhawatiran terhadap kesyirikan dan kekufuran itu sudah dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul. Lalu kalau ada zaman sekarang, Ustaz kalau ngisi tidak boleh pakai pembahasan tauhid. Mungkin kalau hari ini bahas tauhid Ustaz, besok nggak boleh lagi ke sini. Lalu kapan kita mau bahas tauhid? Kapan kita mau bahas tentang kekufuran? Kapan mau kita bahas tentang kesyirikan? Karena dua masalah terbesar ini adalah sumber perpecahan yang ada di antara kaum muslimin. Semuanya kalau kaum muslimin bertauhid kepada Allah, tidak akan terjadinya perpecahan. Perpecahan itu terjadi dikarenakan kekufuran dan kesyirikan. Inilah yang dikhawatirkan oleh para anbiya wa rasul. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam beberapa ayat, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Ibrahim alaihi salam beliau berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, pada saat itu negerinya adalah kota Mekah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan kata beliau, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Na'budul asnam. An-na'budal asnam, menyembah berhala. Kemudian wa idz qala Ibrahim li abi, Ibrahim mengatakan kepada orang tuanya, li abihi azar attakhidu asnama aliha,
inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wahai ayahku, janganlah kalian diajak berbicara. Pantaskah kamu menjadikan asnaman alihah, patung-patung sesembahan itu sebagai Tuhanmu? Kemudian dalam ayat yang lain, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, wahai orang tuaku, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang la yasma' wa la yubsir, tidak bisa mendengar dan tidak pula bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak pula bisa mendatangkan maslahat dan mudarat kepada dirimu, tidak pula dapat menolongmu sedikit pun. Dan masih banyak lagi, barakallahu fikum, ayat-ayat yang menjelaskan ketakutan para nabi, ketakutan para anbiya terhadap keluarga mereka, terhadap anak-anak mereka, tentang kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah wahai anakku engkau berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan kepada Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Maka faedah yang bisa kita ambil, pernahkah kita berbicara kepada anak-anak kita? Pernahkah kita berbicara kepada istri-istri kita? Pernahkah kita berbicara kepada tetangga-tetangga kita? Pernahkah kita berbicara tentang kepada sahabat-sahabat kita? Berbicara tentang kesyirikan? Bertanya, wahai anakku, berwasiat, memberikan wasiat kepada mereka tentang bahayanya kesyirikan. Pernahkah kita bertanya kepada istri, anak kita, untuk senantiasa mengamalkan dan dari apa yang para anbiya'i war rusul wasiatkan kepada anak-anak mereka? Maka inilah barakallahu fikum yang sudah mati, sudah redup di zaman saat ini. Orang tidak lagi berwasiat, sekarang berwasiat harta, berwasiat yayasan, berwasiat tanah, berwasiat pondok pesantren. Setelah ini berwasiat barakallahu fikum tentang pemerintahan, berwasiat tentang perkara-perkara dunia. Tapi mereka melupakan tentang berwasiat kepada anak-anak mereka, istri-istri mereka, berwasiat tentang tauhidullah. Bagaimana cara, bagaimana menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan sampai barakallahu fikum kita yata'alabu bisyaitan. Kita dipermainkan oleh syaitan dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Jangan sampai kita ini, iman kita, hati kita seakan-akan sebuah bola yang dijadikan anak-anak kecil bermain di lapangan. Jangan jadikan hati kita dipermainkan oleh syaitan dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Jangan jadikan keimanan kita dipermainkan oleh orang-orang yang menginginkan keburukan dalam agama ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, harus kita mengetahui jalan, manhaj, cara, makhraju minal fitan, jalan keluar untuk mengetahui kesyirikan dan kekufuran. Bagaimana caranya? Talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Wa majalisul ilm, cari majelis-majelis ilmu yang ada, bersemangat. Biarpun dibuka jam 2 malam, kalau memang seseorang itu cinta kepada ilmu, maka dia akan mendatanginya. Sejauh apapun itu tempat majelisnya, maka dia akan berusaha untuk mendatanginya.
Inilah makhraju minal fitan, jalan keluar untuk di zaman fitnah seperti sekarang. Cari majelis ilmu yang berbicara tentang keimanan, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang sunnatullah, berbicara tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Akhiran insyaallah taala, pembahasan takwa ini barakallahu fikum tidak akan pernah selesai. Kekufuran dan kesyirikan tidak akan pernah selesai hingga hari kiamat. Setiap kita wajib membahas, setiap kita wajib mendakwahkannya. Kita adalah tabligh, ballighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikanlah walaupun seayat kepada orang yang tidak hadir di majelis-majelis ini. Sampaikan faedah-faedah yang ada. Sampaikan kepada anak istri kita. Sampaikan kepada tetangga-tetangga kita. Sampaikan kepada mereka bahwasannya kekufuran dan kesyirikan dan makna takwa ada di dalamnya untuk menangkis segala macam jenis kekufuran dan kesyirikan. Karena kekufuran dan kesyirikan bisa terjadi dengan ucapan. Kekufuran dan kesyirikan bisa terjadi dengan perbuatan. Kekufuran dan kesyirikan bisa terjadi dengan keyakinan-keyakinan. Maka takutlah dan khawatirlah terhadap kesyirikan dan kekufuran menimpa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, majelis ilmu yang seperti ini, yang senantiasa mengingatkan kekhawatiran para anbiya dan rasul, akan terus ada sampai akhir zaman. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang telah kita baca dari faedah-faedah yang telah diberikan oleh para ulama agar kita amalkan dan kita dakwahkan insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.